Ini adalah kode akun. Jadi untuk membuat sebuah jurnal kita butuh kode akun. Kode akun itu ada yang kode nomor berurutan, ada kode kelompok, kemudian kode blok. Sekarang dalam kode akun itu ada kode akun untuk harta, kemudian kewajiban, moda pemilik, penghasilan, terus beban usaha. Nah, untuk nama perkiraan harta, kode akunnya itu akan dimulai dengan angka 1. Kemudian, untuk nama perkiraan kewajiban, kode akunnya itu akan dimulai dengan angka 2. Selanjutnya, untuk nama perkiraan moda pemilik, kode akunnya itu akan dimulai dengan angka 3. Nama perkiraan untuk penghasilan itu, kode akunnya itu akan dimulai dengan angka 4. Yang terakhir, nama perkiraan untuk beban usaha, kode akunnya itu akan dimulai dengan angka 5. Misalnya kita punya transaksi, Pak Ari menginvestasikan uangnya sebagai modal. Berarti yang berpengaruh dalam keterangan itu adalah kas dan modal, karena kas akan bertambah dengan investasinya Pak Ari itu. Berarti kode akun yang akan dipakai dengan nama perkiraan kas itu 1. Misalnya kita bisa nulis 101 pada kas atau 1A pada kas. Kemudian untuk modal, karena dalam kode akun nama perkiraan modal itu dimulai dengan angka 3. Berarti kita bisa menulis 301 atau 3A1 atau 31A. Untuk kode akun nanti tergantung kebijakan perusahaan. Itu bisa menjadi nomor uniknya sendiri gitu. Nanti yang akan mengerti hanya akuntan saja, tapi dimulai angkanya tetap sesuai dengan PSAK. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang referensi. Referensi itu kita lihat dulu siklus akuntansi. Seorang akuntan itu setelah mendapatkan bukti transaksi itu selanjutnya bagaimana? Setelah mendapatkan bukti transaksi, akuntan itu akan membuat jurnal. Di sini biasanya kita membuat jurnal umum. Kemudian setelah membuat jurnal umum, kita membuat buku besar. Itu saja 3 yang kita pelajari kemarin. Kemudian untuk referensinya bagaimana? Nah, untuk referensinya jurnal umum biasanya kita dapatkan dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa? Misalnya kwitansi. Nah, setelah akuntan itu mendapatkan bukti transaksi, kemudian membuat jurnal. Jurnal itu ditulisnya referensi dalam jurnal itu biasanya kita tulis sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian setelah membuat jurnal, kita buat buku besar. Nah, buku besar itu referensinya dari mana? Referensinya dari jurnal. Jadi seperti menghitung mundur. Berarti dalam buku besar biasanya jurnalnya itu ada beberapa lembar. Nah, misalnya jurnal itu lembar pertama. Kita tulis dalam buku besar itu referensinya JU1. Atau misalnya dalam buku besar itu didapatkan dari jurnal umum yang kedua. Referensinya itu kita buat JU2 dan seterusnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan letak dari debit dan kredit itu harusnya disimpan di mana. Ini adalah tabel yang akan menentukan di mana letak akun itu akan bertambah atau berkurang. Kemudian letak akunnya itu di debit atau kredit. Nah, di sini ada harta, utang, moda, pendapatan, dan beban. Kita akan menentukan di mana letak saldo nominal itu dengan kelima jari kita. Ada beban, pendapatan, modal, utang, dan harta. Kita ingat-ingat
beban itu apa saja, kemudian pendapatan itu apa saja, modal itu apa saja, utang itu apa saja, terus harta itu apa saja. Dari kelima jari kita lipat yang tengah 3, jadi sisanya harta dan beban. Jadi kalau harta dan beban itu dia bertambah di debit, kemudian dia kalau berkurang itu dia di kredit. Sedangkan yang kita lipat itu utang, kemudian modal, terus pendapatan. Dia bertambah dia akan di kredit disimpannya. Kemudian kalau berkurang dia akan disimpan di debit. Itu adalah cara penyimpanan akun nominal dalam akuntansi.